Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abiyah Zahratul Ula Nafisah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang port security. Port security adalah fitur yang digunakan untuk mengamankan port switch agar hanya perangkat tertentu berdasarkan MAC address yang boleh terhubung. Ini berguna untuk mencegah akses tidak sah atau serangan dari jaringan internal, seperti MAC flooding. Nah, untuk contoh kasusnya, kita coba tambahkan switch lalu tambahkan juga server. Kita ganti namanya menjadi server 1. Nah, kita tambahkan 3 server ya. Kemudian tambahkan 1 PC yang kita beri nama client. Di sini kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari switch ke server 1, switch ke server 2, switch ke server 3, dan switch ke klien. Nah, di sini untuk FA01 hingga 3 itu tentunya dikhususkan untuk server ya. Kita tambahkan hacker. Nah, misalkan di sini ada hacker dan dia ingin mencabut port dari server 3. Nah, misalkan di sini portnya dipindahkan ke hacker, nantinya akan mati karena untuk FA03 itu dikhususkan untuk server 3 saja. Jadi, misalkan ada yang ingin mengirim paket selain server 3, FA03-nya akan otomatis mati. Sebelum konfigurasikan port security-nya, kita konfigurasikan dulu IP address-nya. Kita masuk pada server 1, ke desktop, IP configuration, kita buat IP 192.168.50.1 dengan subnet mask by default saja. Lalu ke server 2, kita buat IP 192.168.50.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu ke server 3, kita buat 192.168.50.3. Lalu kita ke klien 192.168.50.4. Nah, langsung saja kita akan mengkonfigurasi port security-nya di switch. Sebelumnya, untuk konfigurasi port security harus dalam mode akses. Jadi, untuk port FA01 hingga 3, kita akan setting mode aksesnya. Masuk ke switch, ke CLI, kemudian masuk pada mode global configuration. Kemudian masuk pada interface range FA01 sampai 3. Lalu switch port mode akses.
Jadi, untuk port security itu, yang akan terdeteksi adalah MAC address-nya. Misalkan kita akan mengkonfigurasikan pada server 3 terlebih dahulu. Kita masuk pada server 3. Ke config, lalu fast Ethernet 0. Nah, di situ ada MAC address, kita copy saja. Setelah itu kita kembali ke switch, kemudian masuk pada interface FA03. Kemudian switch port security, lalu switch port security, MAC address, kita pastikan MAC address yang tadi. Jadi, komen switch port security MAC address tersebut artinya bahwa yang bisa masuk atau yang diperbolehkan ke FA03 adalah MAC address server 3. Itu 0002. Kemudian switch port security, maksimum 1. Nah, di sini diisi bebas tergantung mau berapa yang diperbolehkan untuk masuk ke port tersebut. Kali ini kita akan hanya memperbolehkan satu saja, yaitu pada server 3. Lalu switch port security, violation shutdown. Komen ini artinya misalkan kabelnya diarahkan ke hacker dan hacker akan mengirimkan paket ke klien, maka nanti FA03-nya akan otomatis mati. Langsung saja kita ke pengujian port security. Kita ke hacker, desktop, IP configuration, kita tambahkan IP dulu, yaitu 192.168.50.5. Kemudian kita cabut kabel FA03. Kemudian arahkan kabel ke hacker. Lalu kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Valid, kita coba lagi. Nah, bisa dilihat di sini langsung merah atau mati. Setelah itu kita masuk ke switch, exit, lalu do show port security, interface FA03. Bisa dilihat source address-nya adalah MAC address dari hacker. Kita coba buktikan apakah sama. Kita masuk ke hacker, kemudian ke config, pilih fast Ethernet. Nah, di sini sama ya, teman-teman. Lalu kita pindahkan kabelnya ke server 3 lagi.
Karena di sini masih mati, kita coba nyalakan. Kita masuk pada switch, kemudian interface FA03, lalu shutdown, dan yang terakhir no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini sudah kembali menyala. Selanjutnya kita akan belajar MAC address sticky violation shutdown. Nah, kalau sebelumnya kita harus memasukkan MAC address agar terdeteksi, namun pada kali ini kita tidak perlu memasukkan MAC address-nya. Jadi, saat kita melakukan MAC address sticky itu, artinya bahwa port yang pertama terhubung pada sebuah FA03 itu adalah yang akan terdeteksi. Jadi, switch yang akan mendeteksi port pertama yang terhubung pada FA03-nya. Nah, kita akan coba konfigurasi pada server 2 yaitu FA02. Kita masuk ke switch. Lalu masuk pada interface FA02. Kemudian switch port security. Lalu switch port security, MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Lalu switch port security violation. Kita coba lihat dengan perintah tanda tanya. Jadi violation ini ada 3, yaitu protect, restrict, dan juga shutdown. Untuk shutdown itu apabila kabelnya diarahkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, maka kabelnya akan mati. Kalau protect dan juga restrict, dia tidak mati namun paket-paket akan terblokir. Kita akan menggunakan violation shutdown dulu. Kemudian exit. Lalu kita coba cek dengan perintah do show port security interface FA02. Nah, di sini masih kosong. Kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Lalu kita coba cek lagi. Nah, maksimumnya sudah 1 dan sticky-nya juga 1. Artinya FA02 ini sudah ada device yang terhubung. Jadi MAC address tersebut adalah yang sudah terdeteksi oleh switch. Kemudian kita lepas kabel FA02-nya dan kemudian arahkan ke hacker. Kemudian kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, ini tidak menyala karena MAC address yang terdeteksi adalah MAC address server 2. Kita kembalikan lagi kabelnya ke server 2. Lalu masuk ke switch, masuk pada interface FA02, lalu shutdown,
no shutdown. Selanjutnya kita akan konfigurasi violation protect. Kita akan konfigurasi pada server 1. Kita masuk pada switch, lalu masuk pada interface FA01. Switch port security. Lalu switch port security MAC address key. Kemudian switch port security maksimum 1. Lalu switch port security violation protect. Exit. Kita coba cek to show port security interface FA01. Nah, bisa dilihat di sini ada security violation count, yang artinya kalau di protect itu akan tetap kosong. Sedangkan untuk restrict itu akan menambah violation count-nya, yaitu beberapa saja orang yang sudah ngehack FA01 ini. Kita akan coba kirim paket dari server 1 ke klien. Masuk pada switch kembali. Kita coba cek lagi. Kemudian arahkan kabelnya ke hacker. Lalu kirim paket dari hacker ke klien. Dan juga di sini kabelnya tidak mati, namun akan diblokir. Kita pindahkan lagi kabelnya ke server. Kemudian kirim paket dari server ke klien. Kita coba kirim paket lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Next, kita akan konfigurasi violation restrict. Kita tambahkan satu server lagi. Kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Di sini yang menghubungkan itu port FA05. Masuk pada server 4, kita akan konfigurasikan IP address terlebih dahulu, yaitu 192.168.50.6. Kemudian kita akan setting mode aksesnya. Masuk pada switch, kemudian interface FA05. Maaf, di sini typo ya teman-teman.
Kita setting lagi switch port pada akses. Lalu switch port security. Kemudian switch port security, MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation restrict exit. Kita coba cek. To show port security interface FA05. Di sini masih kosong semua. Kita akan coba kirim paket dari server 4 ke klien. Nah, di sini sudah ada isinya. Kemudian arahkan kabel ke hacker. Lalu hacker berkomunikasi dengan klien. Dan juga dengan server 1, server 2, dan server 3. Kita masuk ke switch lagi. Kita coba cek lagi. Nah, di sini security violation count-nya sudah menjadi 3. Artinya ada 3 paket yang terblokir. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.